saya karena capek juga ya kalau membalas pertanyaan via WA, karena pertanyaannya saya harus jawab per kalimat, karena ngetiknya saya tidak secanggih saudara yang sudah sangat profesional ngetik sambil merem bisa ngetik gitu ya. Kalau Bu Aspia jempolnya besar-besar, jadi kadang mengetik tipe-tipe karena sebelahnya ikut kepencet. Ya, oke. Yang bisa open cam silakan open cam, yang tidak bisa berarti ada sesuatu hal yang mungkin menyebabkan Anda tidak open cam. Tapi bagi saya yang penting saudara paham dengan materi yang disampaikan, banyak membaca, kemudian saudara juga aktif mengikuti perkuliahan. Jadi jangan karena tidak buka kamera kemudian Anda hanya menyalakan Zoom, matikan mic, matikan kamera, tapi posisi Anda tidak mendengarkan, gitu. Kan kita tidak tahu ya, karena posisi Anda tidak di depan laptop. Nah, teman-teman, hari ini adalah menyelesaikan perkawinan. Minggu depan sudah masuk ke benda, karena bulan depan sudah mulai mid semester. Ya, puasa-puasa malam mid semester ya, nanti ngabuburitnya ujian kita. Nah, Anda sudah banyak mempelajari mengenai apa itu namanya perkawinan. Bentar ya, saya lagi bimbingan. Oke. Pertama, kita berbicara kapan perkawinan itu sah. Jadi kalau ada orang nikah, saya terima nikahnya bla 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 gitu ya. Yang saya tahu itu. Kalau mungkin yang dengan agama yang lain saya kurang paham ya. Tapi kalau saya sudah mengalami, ini saya terima nikahnya bla 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 bla, itu berarti sudah memenuhi persyaratan perkawinan. Dari syarat material ada dua, material mutlak dan material relatif terpenuhi. Syarat formilnya terpenuhi, itu syarat sahnya perkawinan. Ya, terus Undang-Undang 174 juga sama, ada syarat material dan formil. Material ada syarat material mutlak dan juga ada syarat material relatif. Itu syarat sahnya. Nah, sebelum ke pengesahan perkawinan, berarti kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu ya. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum perkawinan. Yaitu kalau mau kawin, syarat apa yang harus dipenuhi? Ini adalah syarat material. Sudah, di meja. Nanti saya selesaikan dengan Brindia ya. Makasih ya, Naf. Syarat-syarat material yaitu orang yang hendak kawin dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak-pihak tertentu yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, kalau mau mendaftar perkawinan berarti memenuhi apa yang ada dalam persyaratan perkawinan. Itu syarat. Ya, ini belum ke perkawinannya. Ada syarat formil, yaitu formalitas yang mendahului perkawinan. Kita bahas satu-satu ya, pelan-pelan ya. Ada syarat material mutlak, ada syarat material relatif. Kalau syarat material mutlak yaitu kawin itu tidak memandang dengan siapa hendak kawin. Maksud kata hendak siapa dengan kawin adalah pihak negara, dalam hal ini diwakili oleh KUA, itu tidak akan menanyakan, yang pasti tidak akan menanyakan ini siapa, dalam artian kalau tidak substansi kawin ya. Kalau dia ke KUA berarti kan seagama, itu prinsipnya. Ya, tidak memandang ini latar belakangnya apa, pekerjaannya apa, itu bukan urusan KUA.
Syarat material relatif adalah harus memenuhi syarat material relatif juga. Kawin itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, syarat-syarat material mutlaknya apa? Yang pertama, harus didasarkan atas persetujuan. Jadi, bisa dikatakan kawin dalam hal ini adalah tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Ya, tidak zaman Hidi Nurbaya. Ya, yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin orang tua. Ini karena dewasa menurut perdata kan 21 tahun. Di undang-undang perkawinannya kalau usia itu memang minimal 19 tahun. Ya. Dan bagi wanita yang putus perkawinannya dalam hal ini adalah janda. Saya wanita, saya kasih highlight warna kuning karena hanya wanita yang mempunyai masa tunggu. Putus perkawinan itu bisa karena kematian, juga bisa karena perceraian dan putusan pengadilan. Ya, ini syarat material mutlak, syarat-syaratnya dulu, belum sahnya perkawinan. Berarti ini yang mendahului ketika perkawinan akan dilangsungkan. Ini syarat-syaratnya. Syarat yang itu tadi menurut Undang-Undang Perkawinan. Nah, menurut Undang-Undang PW, orang yang kawin, ini PW, Anda garis bawahi ya, itu tidak ada ikatan salah satunya dengan pihak lain. Maksudnya apa, Bu, dalam BW? Karena BW menganut monogami mutlak. Artinya BW tidak mengakui perkawinan satu pria dengan beberapa istri atau beberapa perempuan. Sehingga ketika mau kawin, masing-masing pihak harus dalam kondisi tidak sedang terikat dengan orang lain. Ada bedanya ya dengan yang undang-undang perkawinan? Ada. Kalau undang-undang perkawinan karena asasnya monogami relatif. Jadi syarat mutlaknya ini tidak disebutkan dalam undang-undang perkawinan. Berarti dalam undang-undang perkawinan menganut perkawinan lebih dari satu perempuan. Bisa dipahami ya perbedaannya antara BW, syarat sahnya kawin ya, dan undang-undang perkawinan. Ada persetujuan bebas sama undang-undang perkawinan, tidak ada paksaan. Ya, kalau usia kita menggunakan satu undang-undang yaitu 19 tahun. Yang kemarin sudah saudara cek di perubahannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 bahwa usia kawin adalah minimal 19 tahun. Nah, sama lagi nih, janda itu harus ada masa tunggu. Untuk melaksanakan perkawinan sebelum usia 30 harus mendapatkan izin kedua orang tuanya. Kalau nggak salah ada yang tanya, Bu, kalau kawin lari bagaimana? Kawin lari berarti kan tidak mendapatkan, kawin lari kita pahamkan dulu ya. Kenapa kawin lari? Karena tidak mendapat persetujuan dari orang tua. Kayak misalnya kalau nggak salah nih, kalau salah saya dikoreksi. Asmiranda sama Jonas ya, apa sih Jonas atau siapa saya lupa namanya. Saya punya taruhan namanya Janos, ini Jonas gitu. Dia kan Asmiranda itu kan tidak mendapat awalnya ya, mungkin sekarang sudah, dia tidak mendapat persetujuan orang tua. Terus bagaimana Bu perkawinannya? Ya dia harus mendapat harus ada wali hakim kalau begitu. Agar bisa melangsungkan perkawinan. Gitu ya. Karena di undang-undang baik undang-undang KUH Perdata ya maupun undang-undang perkawinan itu adalah harus mendapat izin orang tua. Karena di undang-undang perkawinan pun orang tua itu bisa menjadi wali, menjadi saksi, dan sebagainya. Nah, kenapa umur itu dibatasi? Menjaga kesehatan. Dalam hal ini, kesehatan itu adalah kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani.
Karena menurut dulu ya sebelum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 kan perempuan kawin itu usia 16 tahun. Itu secara kesehatan jasmani dan rohaninya itu belum siap untuk melangsungkan perkawinan. Makanya undang-undangnya dirubah 16-19, batas perkawinan adalah 19. Itu undang-undang perkawinan. Nah, kalau dilihat secara rahim, perempuan usia berapa Bu hamil? Ya 25 tahun, laki-laki dewasa 21 tahun. Laki-laki dewasa, dikatakan dewasa itu minimal usia berapa Bu? 25 tahun. Nah, menurut psikologi. Makanya kalau di bawah itu berarti kan perkawinan anak-anak. Karena kalau di bawah 19, karena undang-undang menyatakan dewasa umur 19, berarti di bawahnya itu kan belum dewasa menurut undang-undang perkawinan. Nah, biasanya anak-anak itu cenderung subur rahimnya. Sehingga kalau nikahnya kemudian nikah muda, itu anaknya bukan dibatasi ya, program keluarga berencana itu tidak dibatasi, tapi diatur jaraknya. Kira-kira nih kakaknya mau punya adik usia berapa itu diatur. Nah, kalau Bu Asbia nggak pakai ini, pokoknya nggak ada aturan, pokoknya hamil, ya. Sudah tua soalnya. Nah, ini masa tunggu atau masa iddah. Kapan dan bagaimana, berapa hari seseorang itu punya masa iddah. Kalau karena kematian, putusnya perkawinan karena kematian 130 hari. Putusnya perkawinan karena perceraian 90 hari. Kalau putusnya perkawinan terus dalam kondisi sedang hamil, berarti sampai dia melahirkan. Putusnya perkawinan itu karena perceraian dan belum ada terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada masa tunggu. Sehingga misalnya kayak kemarin saya cerita ya, baru menikah sehari, kemudian tidak terjadi hubungan kelamin, besok paginya berarti kan dia sudah janda tanda kutip ya, lusanya dia mau menikah lagi nggak ada masalah karena tidak terjadi hubungan kelamin. Karena kalau sudah terjadi hubungan kelamin, dikhawatirkan si perempuan sudah dalam kondisi pembuahan dan hamil. Kenapa harus ada masa tunggu? Untuk mengetahui nasab anaknya. Anaknya itu ikut keturunannya siapa. Nah, kalau perdata harus jelas ini anak siapa, bagaimana tanggung jawabnya, dan sebagainya. Ya. Nah, itu tadi syarat mutlak. Sekarang syarat material relatif. Relatif berarti kan bisa boleh, bisa tidak. Ya, hubungan darah dalam garis keturunan yang dekat nggak boleh. Ke atas dan ke bawah, ayah sama anak itu nggak boleh. Ya, karena tidak boleh baik secara agama maupun secara undang-undang. Karena kalau secara kesehatan itu tidak boleh mempunyai hubungan darah yang dekat. Nanti akan melahirkan anak-anak yang cacat. Ya, garis keturunan menyamping antara saudara, seorang tua dan saudara. Kemudian berhubungan semenda, mertua, menantu, bapak tiri. Ada pertanyaan, kalau itu bapak tiri menikah dengan anak tiri, di undang-undang kan nggak boleh, Bu. Tapi banyak terjadi. Itu adalah syarat material relatif, bukan mutlak. Kalau menghamili, berarti sudah ada bayi kan dalam perutnya kan. Berarti kan perkawinan itu harus disahkan. Kenapa, Bu? Karena nasib anaknya. Nah, masalahnya kalau hubungan itu adalah karena perkosaan, lain lagi ceritanya. Dan dilaporkan, bisa jadi si pemerkosa itu apa? Dilaporkan ke polisi dan kita lihat, nah anaknya ini usia berapa? Kayak kemarin saya lihat berita, ada seorang bapak-bapak ayah kandung memperkosa anak kandung sampai meninggal. Yes. Dia akan tua di penjara. Ya, karena banyak sekali itu pasal yang memberatkan, pelindungan anak, KDRT segala macam.
Pasalnya banyak banget yang dikenakan. Saya yakin dia akan tua atau mungkin bahkan meninggal di penjara. Anak kandung usia 8 tahun, kemudian diperkosa bapak kandungnya sampai meninggal. Nah, itu sudah pembunuhan tingkat 1 itu. Ya, persusuan juga nggak boleh. Walaupun tidak ada hubungan apapun gitu. Makanya hati-hati ketika Anda, misalnya saya punya anak, saya menyusui, saya ambil melahirkan menyusui, stok ASI saya banyak, stok ASI saya melimpah. Karena ada seorang ibu yang melahirkan tapi stok ASInya sedikit, padahal anak itu wajib mendapatkan ASI eksklusif sampai dia usia 6 bulan. Ya, kalau zaman dulu kan belum ada susu formula, jadi ya ibunya stres juga, ini anak saya mau dikasih apa ini. Kemudian ada donor ASI. Hati-hati, anak saya laki-laki, kalau saya mau mendonorkan ASI saya, karena saya punya ASI banyak, saya juga harus mendonorkan ke anak laki-laki juga. Karena kalau saya mendonorkan ke bukan anak laki-laki, nanti bisa jadi nanti ini apa? Sepersusuan, nggak boleh. Nah, saya juga pernah gitu, ada saudara kakak ipar saya, deket tuh. Saya ASInya banyak, kebetulan ibunya sedikit. Anak saya perempuan, anaknya dia laki-laki. Nggak boleh. Walaupun saya ASInya melimpah ruah, saya nggak mau ngasihkan ke ASI ke anak laki-laki karena saya perempuan. Nanti sepersusuan, kita kan nggak tahu ya. Nanti dia ke depannya bagaimana? Itu hati-hati. Nanti punya hubungan darah soalnya. Nanti gen yang dihasilkan bisa juga gen yang tidak sesuai. Ya, ini adalah syarat material mengenai perkawinan yang dilarang. Nah, di Undang-Undang Perkawinan juga dikatakan masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali. Nah, kata kecuali ini muncul dalam Undang-Undang Perkawinan. Nih, kalau di undang-undang kalau di KUH di KUH per nggak ada kata kecuali, satu orang hanya untuk satu laki-laki satu perempuan, ya. Apabila suami istri telah bercerai, kawin lagi dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka tidak boleh dilakukan perkawinan. Karena kawin cerai. Apabila seorang istri yang telah dicerai kawin lagi dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilakukan perkawinan lagi sepanjang bahwa masing-masing agama itu bersangkutan tidak menentukan lain. Ahmad Dhani, tahu saya ya, Ahmad Dhani itu kalau nggak salah ya, kayak lagi kalau saya salah saya dikoreksi. Itu ketika menceraikan Maya itu langsung talak 3. Nah, kalau Ahmad Dhani merujuk ke Maya, langsung ke Maya, nggak boleh. Ahmad Dhani harus kawin lagi, Maya kawin lagi. Nanti kalau mau kembali lagi, ya masing-masing cerai, belum datang lagi. Itu karena kepercayaan masing-masing agama menentukan lain. Intinya kayak itu. Ya, makanya hati-hati ya. Nanti kalau Anda berumah tangga, kalau Anda misalnya lagi bertengkar, sometimes saya pernah membaca gitu ya, kadang ada seseorang suami yang tidak sadar telah mentalak istrinya ketika bertengkar. Misalnya, ya sudah, sana kembali ke orang tuamu. Itu adalah talak 1. Makanya bahaya, makanya hati-hati kalau para suami ngomong. Karena dia kan ketika menikah membaca ikrar talak. Kalau ngomong hati-hati, kalau marah juga hati-hati. Jangan sampai keluar kalimat itu, berarti kalimat itu adalah mentalak 1. Terus sana kembali ke orang tuamu. Nah, ya, hati-hati nanti kalau para laki-laki yang jadi suami. Nah, ini ada relatif juga antara garis ke atas, ke bawah, ipar laki-laki dan ipar perempuan. Bu, kalau ipar ketemu ipar nggak boleh menikah ya, Bu. Material relatif, bukan mutlak. Karena di masyarakat banyak
ya, kakaknya dapat adiknya, adik dapat kakaknya, ya ora masalah. Itu ipar ketemu ipar, ngono lho. Syarat material relatif, ya, paman dengan keponakannya, laki-laki dan perempuan, kembalilah syarat material relatif. Ini juga di BW itu Pak. BW mengatakan seseorang yang dengan perempuan laki-laki dalam zina tidak diperbolehkan dengan pasangan isi saya. Jadi KUHP Perdata sekali lagi ya, yang namanya zina itu adalah hubungan yang salah satu pihak atau dua-duanya yang punya ikatan dengan orang lain. Tanda kutip selingkuh itu tidak boleh menikahi selingkuhannya kecuali dia sudah menceraikan yang salah satunya. Ini BB, lihat ya, ini BB karena BB menganut asas monogami mutlak. Jadi tidak ada salah satu orang atau dua perempuan. Itu ya. Nah, ini syarat formilnya. Syarat formilnya ya pasti harus melapor dulu ke pegawai pencatatan pernikahan. Ya, kemudian pegawai pencatatan pernikahan setelah menerima pendaftaran itu dipasang pengumuman. Makanya biasanya kalau ada kasus nikah itu pasti wartawan kepo mau nikah di mana sih, cek di KUHP rumahnya, pasti KUHP udah pengumuman prestasi mau nikah hari ini jam ini di tempat ini, karena memang kewajiban berdasarkan perkawinan dan menandatangani akta perkawinan, sehingga perkawinan itu